Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Arifin Siregar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu refleksi ajaran Islam. Mengapa praktik di Indonesia berbeda dari Mekah dan Madinah? Oleh Dr. Arifin Siregar, SPKK. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pencerahan dan memperkuat keimanan kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Timbul pertanyaan yang mengherankan. Mengapa di antara kita, umat Islam di Indonesia, apakah di antara saudara-saudara profesor, doktor, doktorandus, kiai, penceramah, ustaz, dan lain-lain yang telah berulang kali melakukan ibadah haji, ada yang hingga 2 sampai 4 kali, atau umrah bahkan sampai 4 hingga 6 kali, ke Mekah dan Madinah, tempat ajaran Islam dilahirkan, diajarkan, dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Bila kita ibaratkan sungai, sudah pasti dan jelas bahwa air di hulu, tempat munculnya sumber air, pasti bersih dan jernih. Dan kenyataannya, setelah air itu sampai di hilir, air akan keruh bercampur dengan kotoran atau sampah. Begitu juga ajaran Islam yang pada mulanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Madinah adalah murni. Namun, tidak dapat dibantah atau dielakkan bahwa setelah sampai di Indonesia, ajaran tersebut bercampur dengan TBC, yaitu takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ketika dalam perjalanan sebelum sampai ke Indonesia, misalnya ulama singgah di India, Gujarat, dan Persia, agama Islam ini mungkin saja telah disusupi atau dicemari oleh kepercayaan setempat yang bersifat takhayul, bid'ah, dan khurafat, di antaranya dari agama Hindu dan lainnya. Komentar. Timbul pertanyaan bagi saudara-saudaraku yang telah berulang kali ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji atau umrah, seperti disebutkan di atas. Mengapa mereka tidak bertanya dan berpikir, mengapa di antara ajaran Islam yang kita amalkan di Indonesia, terutama dalam bentuk ibadah dan akidah, kenyataannya tidak seperti bentuk aslinya di Mekah dan Madinah? Secara logis, saudara-saudara, profesor, doktor, doktorandus, penceramah, dan ustaz perlu melihat kenyataan bahwa sebagian ajaran Islam yang kita amalkan di Indonesia sekarang harus diperbaiki atau dibuang jika tercemar oleh takhayul, bid'ah, dan khurafat. Minlah atau merujuklah kepada nasihat, peringatan, atau ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Imam Malik, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Sungguh telah aku tinggalkan padamu dua perkara. Kamu tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah." Komentar. Imbauan ini perlu dikoreksi secara khusus, terutama dalam pengamalan ibadah dan akidah. Hal ini dikatakan demikian karena ada peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, mengenai urusan dunia, muamalah, kamu lebih tahu. Mengenai urusan agama, ibadah dan akidah, ikutlah aku. Ini berarti bahwa dalam masalah ibadah dan akidah, kita harus ketat mencontoh pengamalannya seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, mengenai hal lain, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Mekah dari Madinah naik unta, kita boleh dari Indonesia ke Mekah naik pesawat. Tetapi, mengenai bacaan solawat, kita harus mencontoh seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanpa tambahan kata Sayyidina pada nama Muhammad. Komentar. Apalagi sekarang di Indonesia, sudah banyak kitab dan rujukan yang mengoreksi ibadah dan akidah kita yang tercemar oleh perbuatan bid'ah, syirik, dan khurafat. Maka, marilah kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh ulama kita dahulu, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka, yang setelah melihat pengamalan ajaran Islam di Mekah dan Madinah, melakukan perbaikan atau meralat amalan-amalan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Untuk itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka merombak dan kembali kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya, seperti yang diamalkan di Mekah dan Madinah. Komentar. Kita ambil satu contoh, yaitu Imam Syafi'i. Pada mulanya, beliau membenarkan hadiah pahala kepada yang sudah wafat.
yang dikenal dengan qaul qadimnya, yaitu ketika beliau masih berada di Baghdad, jauh dari Mekah dan Madinah. Belakangan, Imam Syafi'i membatalkan pendapat lamanya itu dan mengubahnya dengan menyatakan bahwa pahala tidak boleh dihadiahkan kepada yang sudah wafat, yang terkenal dengan sebutan qaul jadidnya. Inilah yang sesuai dengan amalan umat Islam di Mekah dan Madinah saat ini. Komentar. Kalaupun barangkali di antara ulama atau umat Islam yang ada di Indonesia tidak sempat atau tidak ada rezeki untuk datang ke Mekah dan Madinah, mereka masih bisa mengetahui dan melihat bagaimana sesungguhnya pengamalan ajaran Islam yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kenyataan sekarang di Indonesia sudah banyak bertebaran buku-buku atau kitab-kitab karangan imam-imam dari Mekah dan Madinah yang menelaah atau mengupas masalah bid'ah, syirik, dan khurafat, serta mengoreksi pengamalan ajaran umat Islam yang tercemar atau terjebak tahayul, bid'ah, dan khurafat di Indonesia. Begitu juga, telah ada kitab karangan Syekh Nashiruddin Albani yang berisi lebih kurang 2.000 hadis lemah, palsu, dan yang bukan hadis, yang mas komentar. Sudah masanya sekarang, tinggalkanlah sifat fanatik, taklid, dan kultus individu kepada seseorang. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara logika, tidak perlu disangsikan amalan-amalan ajaran Islam, ibadah, dan akidah yang mereka amalkan di Mekah dan Madinah. Secara logika, tentu lebih asli bentuknya, ajarannya, dan amalan-amalan orang yang dekat dengan sumber Islam, yaitu Mekah dan Madinah, tempat Nabi mengembangkan ajaran Islam, yaitu melalui Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Komentar. Secara logika, gerakan karate yang ada di Jepang tentunya lebih benar dibandingkan dengan gerakan karate yang ada di Indonesia. Atau, resep daun ubi tumbuk yang ada di Tapanuli Selatan lebih benar dibandingkan dengan resep daun ubi tumbuk yang ada di Jawa atau di Jepang. Dengan kata lain, marilah kita kembali ke dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tirulah Mekah dan Madinah. Komentar. Mana mungkin mereka, ulama besar yang hafal Al-Quran dan sebagainya, terjebak berbuat salah? Jawabannya, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, dan 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Sebagai penutup, terima kasih telah menyimak ceramah ini. Jika Anda merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Kami sangat menghargai komentar Anda, jadi silakan tuliskan pendapat atau pertanyaan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.